Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Hello Bes, Ara lanjutin ke cerita selanjutnya ya. Di episode sebelumnya Wang Lin tengah fokus memperhatikan Sang Maha Melihat mengajarkan Dao. Namun hampir semua murid yang berkesempatan bisa mendengarkan ajaran dari Sang Maha Melihat nampak bingung dan tidak memahami apa maksud yang diucapkan Sang Maha Melihat. Tanpa terkecuali Wang Lin. Pelajaran itu berlangsung selama 3 hari. Wang Lin mendengarkan dengan diam dan perlahan-lahan memperoleh sedikit pemahaman. Setelah orang tua ini mengajarkan Dao setiap 10.000 tahun sekali, aku akan memberikan hadiah yang luar biasa kepada semua orang yang hadir. Aku akan menunjukkan mantra surgawi tingkat menengah kepada semua orang. Seberapa banyak kalian para kultivator dapat memahaminya, tergantung pada takdir kalian sendiri, ucap Sang Maha Melihat. Setelah Sang Maha Melihat berkata demikian, hampir semua orang menjadi sangat fokus. Bahkan para kultivator yang kuat pun menjadi fokus. Beberapa orang yang tidak jauh lebih lemah dari Sang Maha Melihat juga sepenuhnya fokus kepadanya. Harus dikatakan bahwa mantra surgawi sangat langka, dan mantra surgawi kualitas sedang bahkan lebih langka lagi. Dan alasan mengapa begitu banyak orang datang ke perayaan ulang tahun Sang Maha Melihat adalah selain karena ia terkenal dan punya banyak teman, serta akan mengajarkan Dao, adalah demonstrasi mantra surgawi yang diadakan setelahnya. Hal ini menggoda hati setiap kultivator. Wang Lin segera menarik nafas dalam-dalam dan menatap Sang Maha Melihat dengan seksama. Wang Lin belum pernah melihat mantra surgawi sebelumnya. Yang paling tinggi yang dilihatnya adalah larangan yang merupakan tiruan mantra surgawi. Pembatasan itu sudah begitu kuat, dan Wang Lin bahkan tidak dapat membayangkan seberapa kuat mantra surgawi itu. Tepat saat semua orang menunggu Sang Maha Melihat untuk menunjukkan diri, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari cakrawala. Sinar energi pedang mendekat dari kejauhan seperti meteor yang jatuh. Ketika para kultivator yang kuat menyadari hal ini, mereka dengan tenang melihatnya. Energi pedang yang tak terbatas datang dari cakrawala. Tidak salah jika dikatakan bahwa energi itu menutupi langit sepenuhnya. Energi pedang sinar menciptakan gelombang ledakan sonik saat mereka mendekat. Wang Lin hanya pernah melihat ini sekali sebelumnya. Dan itu terjadi di alam surgawi. Ketika wanita berjubah putih dari alam pagoda terbangun dan memanggil semua pedang surgawi. Seluruh alam surgawi dikelilingi oleh pedang saat itu. Ekspresi Sang Maha Melihat tampak biasa saja ketika ia memandang ke kejauhan. Pada saat ini pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang di atas. Mereka semua memancarkan aura dingin dari bilah tajam saat mereka menyerbu ke tempat ini. Banyak kultivator yang tidak cukup kuat untuk menyingkir. Mereka tidak berani menghalangi. Sebuah lorong lebar tiba-tiba muncul di tengah kerumunan. Orang tua Yunsi, bagaimana mungkin aku tidak datang ke pesta ulang tahunmu? Sebuah suara arogan bergema di langit dan bumi. Pada saat yang sama pedang-pedang terbang yang berterbangan di atas menyebar, menampakkan seorang lelaki tua mengenakan jubah hijau. Alis lelaki tua itu putih dan bergerak tanpa angin. Meskipun dia tampak kurus, dia memancarkan aura yang sangat mengejutkan. Ada 4 pedang ilusi yang berkedip-kedip di belakang punggungnya. Setiap kali mereka berkedip, akan ada gemuruh yang menggelegar. Di bawahnya ada pedang berbentuk ular yang memancarkan aura ganas. Ada warna darah yang sangat pekat di permukaan pedang berbentuk ular itu. Pedang suci Ling Tianhao menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk memurnikan pedang itu, sehingga ketika orang-orang melihatnya hati mereka akan bergetar hebat. Wajah para kultivator di sekitar menjadi pucat, dan mereka mundur sekali lagi. Wang Lin menatap pedang ular itu. Pedang itu adalah pedang surgawi hujan kedua yang dicuri oleh Ling Tianhao. Salah satu kultivator di sekitarnya dengan cepat berseru, pedang suci Ling Tianhao. Di planet Tianyun, baik dari segi kultivasi individu maupun kekuatan sekte mereka, sekte pedang Daluo merupakan sekte yang menduduki peringkat setelah sekte takdir surgawi. Wajah kurus pendekar pedang Ling Tianhao menunjukkan ekspresi yang sangat muram. Di belakangnya, pedang-pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit dan mengeluarkan suara mendengung. Para murid, keluarlah dan sapa senior Tian Yunsi, ucap pendekar pedang suci Ling Tianhao. Setelah dia selesai berbicara, dengungan pedang terbang di belakangnya menjadi lebih kuat. Akhirnya terdengar serangkaian suara letupan saat pedang terbang berubah menjadi kabut. Pada saat ini kabut hijau di belakang Ling Tianhao tampaknya menutupi seluruh dunia, menyebabkan langit berubah warna. Pada saat yang sama sepasang mata dingin perlahan muncul di dalam kabut hijau. Akhirnya, kabut hijau menghilang, memperlihatkan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya berdiri di atas pedang terbang di belakang pedang suci Ling Tianhao. Murid-murid ini semuanya mengenakan pakaian hitam dan memiliki sarung pedang kuno di punggung mereka.
Tatapan mereka bagaikan kilat saat mereka menatap Tian Yunzi. Hahaha, banyak sekali teman lama di sini. Tetua Sun juga ada di sini. Tatapan pendekar pedang suci Ling Tianhao menyapu dan akhirnya mendarat pada Tetua Sun. Tetua Sun tersenyum tipis dan berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak datang ke pesta ulang tahun sahabat lama Tian Yunzi?" Ling Tianhao tertawa sambil menatap Tian Yunzi dan berkata lagi, "Tian Yunzi, apakah kamu tidak menyambutku?" Tian Yunzi tersenyum. "Lupakan saja, kau datang di saat yang tepat. Aku akan menggunakanmu sebagai target demonstrasi mantra surgawi agar semua kultivator di sini bisa melihatnya. Bagaimana?" ucap Tian Yunzi. "Itu juga niatku," ucap pendekar Ling Tianhao. Tatapannya menjadi dingin. Tian Yunzi tersenyum lalu mengangkat tangan kanannya, membentuk segel dan berkata, "Rekan-rekan kultivator, mantra surgawi yang akan kugunakan adalah mantra surgawi kualitas sedang. Aku memperoleh mantra ini secara tidak sengaja di sebuah planet terpencil. Mantra ini disebut mantra bimbingan surgawi. Setelah mempelajari mantra ini, aku menemukan bahwa mantra ini digunakan oleh orang-orang dari alam surgawi untuk memungkinkan kami para kultivator memasuki alam surgawi. Begitu mantra ini digunakan, mantra yang kuat akan turun. Jadi harap perhatikan baik-baik," ucap Tian Yunzi. Pendekar pedang suci Ling Tianhao mendengus dingin. Tatapannya dingin saat dia menatap sang maha melihat. Tian Yunzi tersenyum tipis saat tangan kanannya membentuk segel lain, menciptakan cahaya merah. Ia mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel lain, dan kemudian cahaya merah itu tiba-tiba menjadi lebih terang. Ekspresi Tian Yunzi tenang saat dia menuju ke arah kehampaan. Cahaya merah di tangannya tiba-tiba melesat keluar dan melesat ke cakrawala. Mantra bimbingan surgawi kualitas sedang. Suara Tian Yunzi seakan datang dari kehampaan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit, dan langit tiba-tiba menjadi merah. Awan bergejolak di langit merah seolah-olah ada seekor naga yang marah di dalamnya. Guntur terdengar saat kilat bergerak melalui awan seperti ular perak. Saat itu langit bagaikan lautan yang mengamuk ketika tekanan surgawi diam-diam turun dari atas. Di bawah kekuatan tekanan surgawi ini, wajah banyak kultivator di sekitarnya menjadi pucat. Mereka segera mendarat di tanah dan duduk dalam posisi lotus untuk berkultivasi. Saat Wang Lin menatap langit, energi spiritual surgawi di tubuhnya menjadi kacau. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang datang dari langit yang menyebabkan tubuhnya bergetar tak terkendali. Adapun Bai Wei, dia bertahan sebentar sebelum menghela nafas dan turun ke tanah untuk berkultivasi. Di seluruh divisi ungu, selain Wang Lin, hanya kakak keempat yang dengan tenang menatap langit. Tak ada satupun murid biasa dari divisi ungu yang mampu menahan tekanan itu. Jadi mereka mendarat, bukan hanya divisi ungu, tetapi hampir semua murid biasa dari divisi lain juga mendarat. Hanya mereka yang memiliki kultivasi yang kuat yang mampu bertahan di udara. Namun tidak ada satupun murid inti dari 6 divisi lainnya yang jatuh dari langit. Beberapa memiliki ekspresi pucat seperti Wang Lin, tetapi mereka mampu menahannya. Ekspresi Wang Lin kembali normal setelah energi spiritual surgawi logam menyelesaikan siklus ketiganya melalui tubuhnya. Kakak keempat berbalik dan memberinya tatapan penuh arti tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Mata Tian Yunzi menunjukkan ekspresi datar, lalu jari kanannya menunjuk ke arah Ling Tianhao. Namun jarinya tiba-tiba bergerak, dan ketika berhenti jarinya menunjuk ke lebih dari 10.000 murid yang berdiri di atas pedang terbang di belakang Ling Tianhao. Ekspresi pendekar pedang suci Ling Tianhao menjadi muram. Tepat saat dia hendak melangkah maju, Tian Yunzi tersenyum tipis dan berkata, "Jalan menuju tujuan." Setelah dia mengatakan ini, gemuruh-gemuruh datang dari awan-awan di langit. Seluruh langit nampak seperti telah terkoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat, memperlihatkan sebuah lubang raksasa. Semburan cahaya 7 warna turun dari lubang itu dan mengelilingi semua murid di belakang Ling Tianhao. Tatapan dingin tiba-tiba menghilang dari para murid sekte pedang Daolau. Sebaliknya tatapan itu digantikan dengan ekspresi bingung. Mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka dan perlahan-lahan terbang ke langit menuju lubang tempat cahaya 7 warna itu berasal. Pendekar Ling Tianhao meraung saat pedang berbentuk ular di bawah kakinya melesat ke langit. Tian Yunzi tersenyum tipis saat tangannya terulur. Pedang ular itu tiba-tiba melambat dan mulai berjuang serta melepaskan nyanyian pedang yang menggetarkan surga. Pendekar Ling Tianhao mengeluarkan raungan dingin dan kemudian cahaya merah muncul di antara alisnya. Dalam sekejap cahaya itu terbang keluar dari antara alisnya dan melayang di langit. Kemudian berubah menjadi binatang hilin raksasa. Binatang ini sangat ganas. Setelah mendarat dengan keempat kakinya, kepalanya yang besar menatap sang maha melihat sebelum menyerangnya. Pada saat binatang kilin muncul, terdengar suara gemuruh dari bendera jiwa 1 miliar jiwa yang ada di dalam jiwa asal Wang Lin. Raungan itu menembus bendera dan bergema di jiwa Wang Lin. Meskipun suara itu tidak keluar dari tubuhnya, kilin yang melompat ke arah Tian Yunzi tiba-tiba gemetar dan berhenti bergerak.
Kepalanya yang besar tiba-tiba berputar, lalu matanya menjadi sangat terang dan mulai mengamati kerumunan. Akan tetapi pada saat Qilin di dalam bendera jiwa mengeluarkan raungan itu, Wang Lin telah mengaktifkan bendera jiwa untuk menyembunyikan jejak Qilin, sehingga Qilin milik Ling Tianhao tidak dapat menemukan apapun. Pendekar pedang suci Ling Tianhao mengerutkan kening. Tian Yunxi, aku membawa murid-muridku ke sini untuk memberi selamat kepadamu, tetapi kamu malah merendahkan diri dan bertindak melawan mereka. Apa maksudnya ini? Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang berbentuk ular itu terbang kembali kepadanya. Dia menyerah untuk menghentikan mantra itu dan ingin melihat apa sebenarnya yang ingin dilakukan Tian Yunxi. Ekspresi Tian Yunxi tetap sama. Bukankah membiarkan murid-muridmu merasakan seperti apa alam surgawi sebelum dihancurkan adalah hal yang baik? Saat mereka berdua berbicara, lebih dari 10.000 pengikut sekte pedang dalau terbang menuju lubang di langit tanpa kendali atas tubuh mereka dan menghilang satu persatu. Ekspresi pendekar pedang suci Ling Tianhao masih suram saat dia berdiri di sana, menatap dingin ke arah Tian Yunxi. Baru setelah murid terakhir sekte pedang dalau menghilang ke dalam lubang, pemandangan aneh di langit perlahan menghilang dan kembali normal. Tian Yunxi mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dan tersenyum lembut. Meskipun mantra surgawi kualitas sedang ini tidak memiliki kekuatan serangan, mantra ini masih dapat mengusir orang-orang bahkan setelah alam surgawi runtuh. Mengenai kemana mereka akan dikirim, aku tidak tahu, ucap Tian Yunxi. Kau! Pendekar pedang suci Ling Tianhao menatap Tian Yunxi dan wajahnya menjadi semakin muram. Tian Yunxi memandang Ling Tianhao sambil tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir. Dalam 3 hari, semua muridmu akan muncul kembali di sini. Pada saat itu kau harus membiarkan orang tua ini meminjam beberapa orang untuk diinterogasi. Aku ingin melihat kemana tepatnya mereka pergi dan apa yang mereka lihat, ucap Tian Yunxi. Pendekar pedang suci Ling Tianhao merenung sebentar. Lalu dia mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu betul bahwa Tian Yunxi tidak akan bertindak melawan murid-muridnya secara pribadi dalam situasi seperti ini. Atau Tian Yunxi akan kehilangan semua rasa hormat yang dimilikinya. Jika Tian Yunxi berkata mereka akan kembali dalam 3 hari, maka mereka akan kembali dalam 3 hari. Tian Yunxi melakukan semua ini untuk membuat pendekar pedang suci Ling Tianhao terlihat buruk. Pada saat ini beberapa orang yang paling berbakat menatap langit, memikirkan sesuatu, dan sedikit yang diam-diam meniru mantra surgawi. Wang Lin mendongak menatap langit dan mulai merenung. Mantra surgawi kualitas sedang ini sangat misterius baginya. Mustahil untuk mempelajarinya hanya dengan 1 kali demonstrasi. Namun mantra ini membuatnya memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang mantra surgawi. Adegan yang diciptakan oleh mantra bimbingan surgawi jelas tidak diciptakan oleh Sang Maha Melihat. Sebenarnya mantra ini adalah keberadaan yang kekal. Seseorang hanya membutuhkan metode untuk membuka jalan masuk dan memiliki kualifikasi untuk menggunakannya. Siapapun yang memenuhi kedua persyaratan ini dapat menggunakannya di mana saja untuk membawa orang yang ingin mereka bimbing ke alam surgawi. Setelah Tian Yunxi mendemonstrasikan mantra ini, dia tidak mengumumkan bahwa sesi pengajaran Dao ini telah berakhir. Sebaliknya matanya menampakkan cahaya misterius dan dia berkata perlahan, hari ini, selain merayakan ulang tahunku, aku juga ingin rekan-rekan kultivatorku menjadi saksi. Aku memiliki total 7 divisi murid, dan hanya divisi kuning dan ungu yang tidak memiliki seorang pun yang menyandang gelar murid sejati. Hari ini adalah saatnya murid sejati dari kedua divisi itu akan dipilih, ucap Tian Yunxi. Setelah dia mengatakan ini, tatapan para kultivator di sekitarnya beralih ke divisi kuning dan ungu. Namun sebagian besar dari mereka melihat ke divisi kuning. Tidak banyak yang melihat ke arah divisi ungu. Lagi pula semua orang tahu bahwa divisi ungu terlalu lemah. Ada 6 orang di divisi kuning. Saudara ketiga dari divisi kuning menyandang gelar murid sejati. Namun 30 tahun yang lalu, ia menghilang dalam perjalanannya keluar sekte dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Pada saat ini ke-6 orang dari divisi kuning memiliki ekspresi setenang kolam air tanpa riak apapun. Wanita parubaya yang berdiri di urutan barisan melangkah maju dan dengan hormat berkata kepada Tian Yunxi, murid menyerah. Setelah dia berkata demikian, murid-murid divisi kuning yang lain pun ikut keluar dan menyerah hingga hanya tersisa 2 orang saja. Dari 2 orang yang tersisa, Wang Lin hanya memiliki sedikit kesan tentang salah satu dari mereka. Dia adalah orang yang memperoleh pedang dari Sang Maha Melihat sebelumnya, Kun Pengzi. Di samping Kun Pengzi, ada seorang lelaki tua berdiri di sampingnya. Wajah orang ini dipenuhi kerutan dan dia tampak sangat tidak normal. Meskipun dia mengenakan jubah kuning, dia tetap tampak seperti monyet kurus. Dia adalah Yun Daoxi, murid tertua divisi kuning, dan dia menyandang gelar murid sejati selama 800 tahun sebelum kakak ketiga mereka mengambilnya. Namun orang ini tidak memiliki jiwa kompetitif, jadi dia mengalami kehidupan yang sangat riang. Pada saat ini dia menatap Tian Yunxi. Ia melangkah maju dan berkata dengan hormat, murid juga menyerah. Orang yang paling cocok untuk menerima gelar murid sejati untuk divisi kuning adalah kakak kedua yang menerima harta surgawi dari guru, ucap Yun Daoxi.
Tian Yunxi menatap Yun Daoxi dengan penuh arti. Tatapan ini menyebabkan Yun Daoxi segera menundukkan kepalanya dan tetap diam. Tian Yunxi kemudian berteriak, "Kun Pengxi!" Tubuh Kun Pengxi bergetar saat dia dengan cepat berjalan maju beberapa langkah dan ia berdiri tegak. "Kau adalah murid sejati divisi kuning. Jika kau dapat mempertahankan gelar itu selama 1000 tahun, aku akan mengajarkanmu mantra surgawi berkualitas rendah. 7 murid takdir surgawi bukanlah orang biasa. Mereka adalah simbol sekte takdir surgawiku dan merupakan murid sejati sekte itu. Bisakah kau mempertahankan gelar ini dengan baik?" Suara Tian Yunxi dipenuhi dengan keagungan. Para kultivator di sekitarnya tidak banyak bereaksi, tetapi mulut pendekar pedang suci Ling Tianhao bergerak. Dia menunjukkan ekspresi jijik seolah-olah dia berkata, 7 murid takdir surgawi. Kun Pengxi berlutut di udara dan bersujud kepada Tian Yunxi. Murid akan mengingat kata-kata guru. Tian Yunxi mengangguk, lalu menunjuk ke titik di antara kedua alisnya. Cahaya kuning muncul, menyebabkan mata Tian Yunxi sangat terang. Tak lama kemudian kristal kuning muncul di tangannya. "Aku yakin kamu tidak asing dengan benda ini. Itu adalah simbol 7 murid takdir surgawi. Pergilah untuk berkultivasi tertutup selama beberapa tahun untuk mempelajarinya. Saat kamu keluar, aku akan memberimu harta penyelamat hidup lainnya," ucap Tian Yunxi. Kun Pengxi menarik nafas dalam-dalam dan berusaha keras untuk menekan kegembiraan di hatinya. Meskipun dia tahu untuk sementara bahwa dia akan mendapatkan gelar tersebut, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Sebenarnya dia mengerti dalam hatinya bahwa murid-murid divisi kuning lainnya tidaklah lemah, dan masing-masing dari mereka pandai menyembunyikan kultivasi mereka. Kecuali mereka bertarung secara nyata, mustahil untuk mengetahui kultivasi masing-masing. Jika mereka bertarung, dia tidak yakin akan menang. Dan yang terpenting, divisi kuning memiliki saudara magang senior Yun Daoxi. Wang Lin diam-diam memperhatikan ini dari samping. Pandangannya lebih tertuju pada Yun Daoxi daripada yang lain. Namun yang paling aneh bagi Wang Lin adalah, setelah Tian Yunxi mengeluarkan kristal kuning itu, mata Yun Daoxi menyusut hampir tak terlihat. Ketenangan di matanya tiba-tiba runtuh dan digantikan oleh rasa takut. Namun rasa takut itu segera digantikan oleh ketenangan, seolah-olah apa yang terjadi sebelumnya tidak terjadi. Jika bukan karena Wang Lin yang memperhatikan selama ini, dia tidak akan menyadari detail kecil ini. Setelah lama mencari, Yun Daoxi menoleh ke arahnya dan memperlihatkan senyum tipis. Senyum tipis ini agak aneh, seolah-olah dia telah melihat semuanya. Selanjutnya adalah gelar murid sejati untuk divisi ungu. Wang Lin, Shou Ximeng, Pai Wei, apakah kalian bertiga sudah siap? Tian Yunxi memandang Wang Lin dan mengangguk sambil tersenyum. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.